Hai kawan, bagaimana harimu saat ini? Semoga selalu mendapatkan hal positif saat menjalaninya. Berbicara perihal hari, tak jauh dari waktu yang telah kita lalui. Baik itu untuk membayangkan masa lalu, membayangkan masa depan, atau waktu yang kita gunakan untuk rutinitas sehari-hari. Sama halnya pula soal realita atau kenyataan yang telah kita lalui serta rasakan. Baik itu memikirkan realita di masa lalu, membayangkan masa depan, atau terhanyut dalam kesibukan saat ini, yang menyebabkan beberapa emosi hadir dalam benak kawanku, baik itu emosi negatif ataupun emosi positif. Dan kali ini kita coba memahami emosi negatif yang hadir karena timbulnya ingatan individu terhadap suatu periode waktu yang telah dia lalui. Apa saja itu? Oke, langsung saja. Yang pertama, emosi negatif ketika kawanku teringat dengan masa lalu yang buruk. Kenangan yang buruk di masa lalu dapat membentuk pola pikir dan tindakan kawanku saat ini, yang mungkin dulunya ekstrovert, ceria, suka bercanda, dan suka bergaul. Di masa kini malah menjadi kebalikannya, sering murung, mengucilkan diri, serta antisosial. Bisa jadi kawanku saat ini secara tidak disadari melekatkan emosi negatif masa lalu dalam pikiran terdalam kawanku. Untuk bisa mengurangi emosi negatif masa lalu yang terpendam tersebut, kawanku harus berani untuk mengingat kembali kejadian yang membuatmu merasakan ketidaknyamanan di masa lalu. Terima ingatan dan rasa sakit tersebut. Cobalah mulai rangkul bayangan dirimu di masa lalu untuk bersama bangkit dan damai dengan kejadian masa lalu yang kawanku alami. Lakukan hal tersebut menjelang tidur dalam periode yang dimana perasaan sakit yang kawanku alami di masa lalu sudah berhenti membebani benak kawanku lagi ketika mengingat ulang kejadian tersebut. Yang kedua, emosi negatif yang timbul ketika kawanku memikirkan masa depan yang tak pasti. Ya, bisa dikatakan overthinking terhadap masa depan lah. Sebenarnya sih, emosi negatif ini muncul sebagai tanda yang baik untuk kawanku. Karena secara tidak sadar, kecemasan atau emosi negatif ini muncul disebabkan oleh kawanku sendiri yang mengingkari janji atas tujuan hidup yang ingin dicapai. Biasanya dan rata-rata, kawanku hanya membayangkan pencapaian tujuan hidupnya belaka tanpa adanya eksekusi atau tindakan yang telah kawanku upayakan. Jalan satu-satunya, kawanku harus memaksakan diri untuk mengupayakan tindakan daripada planning atau angan-angan. Tak perlu muluk-muluk harus bisa berkembang secara signifikan. Sedikit demi sedikit, asalkan konsisten saja, itu sudah bagus kawanku, daripada hanya sekedar jadi angan-angan dalam benakmu. Dan yang terakhir, emosi negatif yang timbul di masa kini. Rata-rata emosi negatif ini muncul ketika kawanku meratapi nasib yang sedang dihadapi serta dirasakan saat ini. Entah sekarang kawanku dalam fase kegagalan mencapai tujuan hidup, diselingkuhi pasangan, bangkrut usaha, dipecat dari pekerjaan, atau lain sebagainya. Membuat semua pikiran-pikiran negatif yang muncul, baik itu rasa marah, kecewa,
iri, dengki, dan sedih berbaur jadi satu dalam benakmu, wahai kawanku. Percuma saja kawanku meratapi berlebihan kejadian buruk yang dialami saat ini. Karena waktu terus berjalan maju dan hanya kawanku sendirilah yang bisa memilih apakah ingin maju mencari solusi dan tindakan untuk bangkit, atau malah berlarut terlalu lama dalam kondisi menyedihkan yang kawanku alami. Dengan waktu yang terus melaju meninggalkanmu, kawanku, solusi untuk menghadapi hal yang telah terjadi saat ini, terima kenyataan pahit yang kawanku alami. Ayo mulai berhenti meratapi nasib. Mari bangkit sekali lagi. Carilah solusi. Fokus lakukan upaya dan tindakan yang maksimal untuk bangkit sekali lagi. Serta ingat, keterbatasan itu bukanlah cerminan dari sebuah hambatan, melainkan solusi yang belum kawanku sadari. Oke, itu tadi macam-macam emosi negatif yang bisa timbul karena ingatan yang terpengaruh terhadap sebuah periode waktu. Sampai jumpa kembali. Matur thank you untuk kawan-kawanku.